juga di sini tempat pembuangan mayat orang-orang ya zaman dulu lah itu. Saya pernah ngalamin kejadian ya, ngeliat ada sosok nenek-nenek. Gedung ini emang serem, banyak keluarga yang tahu bahwa emang gedung ini ada penghuninya. Waktu malam-malam saya melihat kuntilanak. Sosok wajahnya sangat hancur dan dia lagi nangis depan pintu mall. Selamat malam para pemburu, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar. Dan saya Sarah Wijayanto. Tentunya di acara kesayangan Anda Memburu Misteri. Pada malam hari ini, saya dan juga Sarah dan juga tim sedang berada di salah satu bekas supermarket. Ini sudah kosong hampir sekitar 20 tahun. Dan tempat ini memang kalau misalnya dilihat memang berdiri masih sangat kokoh sekali ya Sarah ya. Tapi banyak kerusakan di beberapa titik. Kemudian juga memang tempat ini terkesan angker karena sudah tidak ada aktivitas sama sekali. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya hadirkan narasumber kita untuk lebih jelas lagi seperti apa sih kejadian-kejadian yang pernah terjadi di gedung atau bangunan kosong bekas supermarket ini. Oke, boleh narasumbernya di mana? Malam Mas, dengan Mas siapa? Dude, Bang. Siapa? Dude. Halo, Dude. Mas. Iya. Mas Dude, kalau saya boleh tahu Mas Dude di sini apa? Saya jaga sini. Sudah berapa lama? Kurang lebih 5 tahunan. Pertanyaan saya adalah 5 tahun ini kan udah lumayan cukup lama ya, udah tahu banget tempat ini, bangunan ini seperti apa. Boleh tahu nggak sih ada cerita apa sih di sini atau mungkin pengalaman Mas Dude dulu deh? Kalau untuk saya yang ngalamin di sini mah, yang pernah saya lihat, pojokan kamar mandi itu ada nenek-nenek. Itu ngeliat sendiri langsung Iya, ya? lihat. Soalnya pas begitu saya ini kan dia langsung nggak ada, hilang. Ya, oke, berarti Mas Dude sudah menyaksikan sendiri. Terus ada apa lagi nih Mas Dude? Kalau yang di eskalator itu ibu-ibu sama anak kecil. Ibu-ibu sama anak kecil yang di sini ya? Ya. Sama pintu kecil situ, itu di situ tuh ada. Yang mana pintu kecil mana? Iya, pintu ini. Oh iya, Ya, oke itu. Itu kalau ditutup kan berisik. Dia ada kuntilanaknya di situ tuh, sama kepala. Sama anak kecil lari ke situ, eskalator barang. Sama anak kecil juga ada lagi Iya. gitu? Oke, jadi memang ada beberapa sosok di sini yang memang sudah menampakkan dirinya kepada Mas Dude. Ini sorry berapa lantai ini? 3 lantai. Kita nanti bisa ke atas izin boleh ya? Silakan. Oke, ya udah. Mungkin itu yang bisa kita tangkap dulu ya informasinya dari Mas Dude. Oke, pemirsa mungkin kita akan mencoba melakukan penelusuran dan juga nanti akan kita melakukan pembuktian. Mas Dude ikut bareng kita aja? Atau gimana? Kita aja ya penelusurannya. Mas Dude nanti kalau misalnya kita butuh lagi, saya panggil lagi boleh ya? Iya. Oke, pamit dulu izin Kami deh. izin ya, Mas ya. Ya. Sorry, sebelum kita lanjut ke ruangan ini, kalau nanti kita mau ke atas, kita lewat mana ya? Lewat situ. Serius lewat sini? Lewat sini. Oh, apa sih? Enggak. Kita mau ngecek ke Oh, sana. gokil. Right? Bener nggak? Itu kayak ada yang nungguin di atas. Oke, pemirsa Memburu Misteri, di tengah-tengah kita sudah ada bintang tamu kita, Gea. Gea, kami ucapkan terima kasih udah datang sini dan bersedia untuk membantu kita melakukan penelusuran dan juga pembuktian. Oke, Sam, Ya.
Gue sih udah ngerasain sih bahwa memang ada yang nungguin kita sih. Iya. Ini kayaknya ke pertokoannya ya. Ya ini ke pertokoan. Kalau di sana naik, kita kan ke tempat parkir lagi. Mungkin kita akan keluar lagi dari atas. Kalau mau, terserah Berarti sih. itu nanti aja kita Terserah cek aja sih. ke atas dulu ya. Yuk. Wow. Beda lagi ya? Sal. Hah? Beda Apa lagi. tuh? Sorry, di situ ada suara, ada siapa di sana? Kayak ada suara apa? Rolling door dibuka, shh, kayak buka toko gitu. Shh. Hah? Kenapa, Sal? Ada anak laki-laki di tangga ujung. Ini? Ya. Di ujung sini? Ujung sini dia lagi ngapain? Lagi berdiri ngeliat ke arah kita. Sekarang ngeliatin ke Mas Iman. Karena Mas Iman yang mendekat. Ini. Kenapa? Kenapa? Emang pas tadi masuk udah arah sini sih yang paling aku nggak mau kesini. Loh, kamu belum pernah kesini kan? Belum, Oke. cuman pas tadi naik dari eskalator yang pertama tadi udah kayak nggak mau ke arah kesini gitu. Gue agak merinding sih. Minta night shot deh. Mau main apa? Kamu mau main apa? Yuk, kalau mau main yuk, kita main yuk. Kasih tahu dulu tapi main apa. Coba lihatin lagi. Ini kamu ya? Ini kamu? Kalau mau main, kasih tahu dulu namanya siapa. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Kecil ini enggak? Enggak, anaknya punya karakternya nggak asik banget. Enggak ada sesuatu yang mempengaruhi dia. Jadi tidak baik. Kamu kenapa dia? Dan dia tidak sendirian. Waktu pada saat tadi berkomunikasi, ada sosok perempuan yang ngeliatin ke arah kita di atas. Ya, dan itu apa ya, rasanya itu seperti ayo sini loh gitu. Tapi kayak ngejebak, tau gak sih? Kayak biasanya kan kalau ketemu anak-anak tuh ada rasa kasihan, ini nggak ada gitu. Ada sesuatu yang apa ya, yang janggal. Lu nyalain dulu. Boleh normal, Normal, boleh normal. normal, boleh normal. Ini panas banget di sini. Hah? Panas banget di sini. Kamu ngerasain apa Ki? Panas? Panas banget. Panas sesak karena udara atau tiba-tiba? Badan aku terus kaki aku lemes. Jangan ke sana. Hah? Kenapa Ki? Kenapa? Enggak, kenapa? Kenapa? Hah? Tapi kan kita harus mencari misteri di sini kan? Kenapa? Kamu kenapa? Takut atau kamu melihat sesuatu? Kita akan Ya? Kamu sama Sarah boleh? Ya. Jadi di situ tuh Fat, tadi kan ada ini ada perempuan di sini. Oke.
Sini. Ini spooky banget sih. Awas ya. Ini kayaknya bekas food court ya. Iya. Dapurnya mereka ini ya. Iya. Padi nyium bau nggak? Baunya juga. Bau banget. Bau pandan. Apa artinya tuh? Gua nggak tahu. Atau memang Hah? Ada juga sih bau kuntilanak kayak gini. Tapi di sana kayak bau bunga-bunga yang ada di kuburan gitu loh, Kak. Di sebelah mana, Di Gia? arah Ngomong-ngomong, sana. di sebelah mana? Di arah sana. Kok ada yang Ada apa, Sar? Ada apa? kan kalau orang usaha gitu kadang-kadang suka naruh sesuatu. Nah Masih ini ada sisa bekas. masih nggak diajak, maksudnya Ayo, merinding. nggak diambil juga, didiemin aja. Apa bentuknya, Sar? Ini apa ya? Pon. No. Gue penasaran deh, No. Yang dibilang sama Sarah. Boleh nggak ngeliat wujudnya apa? Wujudnya Aku apa? dengar suara. Asli nih gue nggak pernah ngeliat yang kayak gini nih Pak. Ya makanya nggak tahu. Aku selama ini ngelihat sosok pocong nggak pernah ada yang ngelihat lidahnya sepanjang ini. Oke, salah satu cara berkomunikasi adalah ketika ini kan pendulum ya, kamu bisa pegang. Berat kan? Oke. Untuk ngegerakinnya minimal harus ada yang dorong ya kan? Udah, pergerakannya ini bisa kanan kiri, atas bawah, muter, narik. Nanti kamu sendiri yang ngerasain. Oke, saya akan memberikan pertanyaan sama sosok yang ada di sini. Kamu cuman fokus pegang pendulum ini, sebisa mungkin tangan kamu tidak bergerak. Ini pendulumnya masih diem ya. Assalamualaikum, selamat malam. Apakah kamu menghuni tempat ini, dapur ini? Kalau iya, goyangkan bandul ini. Goyang? Bukan kamu yang goyangin? Bukan kamu yang goyangin kan? Tadi beda arah. Iya, nggak apa-apa. Bukan kamu yang goyangin yang pasti kan? Oke, jangan takut. Oke. Apakah kamu di sini bertugas untuk membuat usaha ini semakin laris? Goyangkan bandul ini semakin kencang. Kalau itu memang benar tugas kamu. Apakah kamu sosok ini? Kalau iya, goyangkan bandul ini dengan kencang. Kamu mau pulang? Diam. Kamu tadi goyangin? Demi Tuhan. Oke. Aku cuma memastikan bahwa bukan kamu yang goyangin ya. Tapi aku bingung kayak dia kenapa bisa kalau di aku ya, di posisi di aku, dia depan belakang, and then dia muter. Sedangkan aku diem di sini. I don't know why. Aku juga nggak tahu. Nanti kita biasa Oke. aja ya. Oke, boleh minta lampu dulu. Ini pada lari-lari itu loh. Kenapa ya, Mbak? Hah? Emang main-main aja tuh mereka do something sih. Kayak main. Si main ya? Siapa nih? Lagi main hide and seek, Ciluk? Mbak, hide and seek ini apa ya? Ini dia lagi. Siapa di sana? Siapa di sana? Ada siapa di sana? Kunti ya? Takut dia. Takut kenapa ngumpet? Kenapa main sama mereka? Mau kemana? Main sama siapa? Sama siapa? Main sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Main sama siapa? Sini, deket sini. Main tukang umpet ya? Nama kamu siapa ya? 1, 1, 2, 3. Kamu mau main nggak sama Gia? Nih. Hei.
Ada yang mau ngajakin main tuh. Di belakang, ngajakin main. Main sama aku nggak? Tuh, diajak main. Diajak main. Nama kamu siapa? Boy Netshop. Rati? Siapa tuh? Siapa yang lempar? Serem. Siapa? Serem. Siapa yang lempar? Takut, Dia takut, main tapi takut. ada yang dia takutin juga. Katanya. Kamu main tapi kok takut sih? Mbak. Dia main hide and seek tapi takut. Sal, dia nggak bisa diajak ngomong, Sal. Namanya Ratih. Cewek? Cewek. Yang kedua. Oh. Hah? Yang kedua? Oh, makanya sifatnya beda kan ya? Iya nggak, dia tadi sempat ketawa kayak cewek, makanya tuh tanya, perempuan. Nu, ini masih yang Iya, beda. sosok? Bukan ya? Bukan si ini. Kayaknya dia. Ada siapa di sana? Siapa? Siapa itu? Jelek, suruh kesini. Jelek sini gitu. Buat aku. Apanya? Ini. Nggak boleh, ini punya Sarah, ini nggak punya Sarah. Ini punya Sarah, ya, awas. Ini Rati ya? Ini Rati ya? Ini Rati ya? Ini masih si Rati tadi, Sar. Masih. Ini Rati tapi Hah? Gue minta Stop. cahaya dulu deh. Stop. Kasihan sih ini anak. Sorry, ini anak apa si Rati? Si Rati. Si Rati. Anak-anak ini. Anak-anak juga? Anak-anak. Cewek? Cewek. Bukan yang anak cowok yang tadi? Bukan. Bukan dia, bukan. Usianya juga agak lebih tua dikit. Dan dia bilang dia main sama ada 2 perempuan yang menurut dia baik, tapi kasihan, jelek. Nah Yang jelek ini tadi ditunjuk sini. nah itu kenapa dibilang jelek karena ada luka bakarnya. Kenapa Gia? Iya, kenapa? Berat, mual. Sini yuk. Ini ada yang mau coba ngobrol sama dia. Soalnya kan tadi dia ngebuka komunikasi dengan mau ngajak main si Rati kan. Oh. Jadi itu seperti membuka ayo pengen ngobrol nih. Dia berani ya? Bantu kita ya? Niatin bantu kita, ikhlasin. Oke? Silakan Sarah boleh Ya. dibantu. Iya, nggak apa-apa. Mau duduk? Mau duduk? Kita dudukin aja ya. Ya. Kita dudukin aja, oke. Kasih boleh tahan di belakang dulu. Ya. Sorry. Rasanya apa? Mau pulang. Mau pulang? Mau pulang kemana? Rumahnya di mana? Masih setengah ya, Sar? Dia? Dia masih ada rasa takut. Kalau dia takut, dia nggak bisa bantu kita, Gia. Dia genggam tangan aku nih. Genggam tangan. Rasanya apa? Nggak kan? Fitnah di kaki aku. Terus? Ada rasa sakit di kaki. Terus tadi sempat dia bilang mau pulang. Itu kamu atau sadar nggak? Tipis banget. Tapi kan karena setiap orang kan berbeda. Fadi. Iya, Ini caranya mereka berkomunikasi ya melalui si G ya begini gitu karena kan mungkin memberikan rasa. Terus tadi sempat pas meluk tuh bukan G itu. Ini Rati. Tadi Rati. Gue penasaran, no, kalau misalnya bisa gambarin sosok Rati, Sarah boleh bantu Wisnu? Boleh. Coba dibantu dulu. Assalamualaikum. Apakah saya berbicara dengan Rati? Kak, jangan disukai kaki aku, Kak. Kenapa? Aku. Enggak. Siapa? Jangan di kaki aku. Nggak ada yang tarik kaki kamu. Nggak ada yang tarik kaki kamu. Mereka cuma mau komunikasi sama Pak. Lurusin. Dari kaki aku. Aku serius.
Kayak ditarik kakinya. Kayak dipegang gitu, iya. Oke, mereka mau ngajakin komunikasi. Salah satu caranya dengan gitu. Hah? Oke. Rasanya kayak ditarik. Bagian mana ya? Ini saya enggak tahu bajunya Rati. Iya, poninya Rati. Iya. Ini poninya Rati. Iya. Saya nggak dapat bajunya Rati. Ih, siapa nih? Cantik banget. Tapi nggak dapat form baju dan kakinya, Pak. Kasih lihat dong bajunya kayak apa. Hah? Ini mau ikut aja. Kenapa senang sama teman saya ini? Baik. Kamu bukannya punya teman yang baik juga di sini? Tapi serem. Yang di atas siapa? Nanti tahu ini nggak? Lihat dulu nih. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Kenal nggak? Ikut? Iya, jawab dulu. Kalau mau ikut, jawab dulu pertanyaan saya. Ini siapa? Kenal nggak? Tahu nggak dari mana ya? Gila nih nempel mulu nih anak. Boleh tutup komunikasi dulu nggak, Sat? Udah, aku tadi nggak ini, orang cuman kayak ngebantuin Wisnu doang. Terus dia masuk lagi gitu. Pengen ikut Mbak terus. Kayak aku ikut. Ini anak nggak pakai baju, Fad. Ini anak nggak pakai baju. Ada luka di kakinya, nggak tahu itu kenapa. Lukanya kaki kanan. Nah, waktu dia komunikasi nempel, maksudnya kayak mencoba untuk maju terus gitu, dia bilang juga ngasih tahu hati-hati sama anak yang ini. Oh, anak yang di bawah itu. Yang di bawah, ya, dari laki-laki. Ini. Karena ini masih belum jelas ya bukan, anak laki-laki ini. Aduh, pusing banget. Bukan dirinya. Apa sih ngomongnya? Bukan dia. Bukan dia. Maksudnya yang jangan percaya dengan apa yang kita lihat. Ini aku ngerasanya ada yang bagian dari si hitam tadi, tapi gue sama sekali nggak bisa ngelihat bentuk Fadi. Jadi ada sesuatu yang hitam. Oke, pemirsa Memburu Misteri, sekarang kita sudah bersama dengan Mas Aget. Saya minta Mas Aget berkonsentrasi, niatin dari dalam diri Mas Aget bahwa Mas Aget di sini niatnya membantu kita dan mereka. Oke. Yuk, boleh Mas Aget mau berdiri aja atau mau duduk aja, biar senyaman mungkin, terserah bebas. Mau duduk boleh, silakan. Silakan, bangga. Hah? Mas Agit emang peka ya? Emang cukup peka? Udah ngerasain dari bawah juga. Oke, tapi nggak tahu nih gimana caranya, gue nggak paham sih, San. Gue cuma mau minta ada satu sosok besar ini yang sering Sarah sebut adalah sosok hitam. Mas Aget coba minta dia hadir. Sarah mungkin nanti bakalan coba bantu, tapi saya ingin berkomunikasi dengan beliau. Oke? Yuk, kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum. Nggak bisa bicara ya? Ini siapa? Punya nama nggak? Ini kamu bukan? Hah? Ini kamu? Kalau iya, pegang gambarnya. Ini kamu? Pegang buku gambarnya kalau ini kamu. Bukan? Bukan. Kamu siapa?
Kamu siapa? Ini kamu? Kenapa dia ketawa? Ini kamu ya? Kamu nyamar jadi anak kecil? Ini kamu bukan? Bukan, siapa kamu? Punya nama nggak? Enggak. Sudah lama di sini? Sudah lama di sini? Sudah? Kamu di lantai di sini? Di tempat ini di mana tempatnya? Di bawah atau di sini? Kenapa di sini? Ada apa sih di sini? Banyak yang jahat ya? Kamu jahat nggak? Enggak. Nah, gitu dong. Kalau nggak jahat, bantuin kita mau ya? Ya? Ah, baik, oke. Kasih tahu dong nama kamu siapa? Kasih kertas kosong, Mbak. Kamu bisa nulis? Bisa, oke. Bisa. Saya kasih kertas, kamu tulis nama kamu ya. Tulis nama kamu siapa? Uwi. 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 Uyut. 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 Ini nenek. Nenek. Nenek ya? Nenek. Uyut. Nenek. Ini Uyut yang wujudnya nenek yang suka di kamar mandi bawah ya? Uyut. Sudah berapa lama sih di sini? Oke. Uyut kenal sosok ini, Uyut? Uyut kenal Rati? Kenal. Dia baik nggak? Baik ya? Kakinya Rati kemana? Sakit. Kakinya sakit? Iya. Uyut? Ini siapa sih Uyut? Nenek, Uyut? Ini siapa sih? Jahat? Bawah juga, di bawah juga. Di bawah juga. Jahat atau baik? Jahat. Iya, jahat. Uyut tahu sosok hitam yang ada di sini? Nggak mau. Soalnya kan yang aslinya Uyut. Uyut di sini udah lama sekali ya. Oh, kalau dia baru ya. Oh. Maksudnya dia kurun waktunya tuh beliau udah dari dulu. Uyut lebih lama dibandingin sosok hitam itu ya? Dia juga nggak suka kayaknya. Sosok hitam itu jahat ya? Ganggu ya Uyut ya? Berarti kita bakal Ke bawah ya? sosok latih lagi. Karena sosok yang hitam ini kayaknya memang nggak patut kita cari karena memang Uyut yang lebih lama di sini ya. Iya. Uyut, terima kasih ya udah berkomunikasi dengan kita. Assalamualaikum, Uyut boleh pulang dulu? Iya ya. Ya. Assalamualaikum. Makasih ya Mas. Udah balik kan? Yuk kita ke bawah ya. Oke, minta cahaya, minta Mas cahaya. Egat, Segat bisa berdiri. mau minum nggak? Ada yang lemparin terus dari tadi. Yuk. Ah, jadi pegangin dulu Mas Agat ya. Masih berat ya, masih berat ya? Iya. Masih berat ya. Saya cukup lama banget komunikasi. Ada anak cowok. Ini jahat ya? Ini jahat. Ini Ratih bukan? Ratih kenapa kasihan sama yang jahat ini? Hah? Saat? Ini kita dilihat ke sini sama Ini tempat dia ya. Hah? Kamu momennya di mana untuk bicara?
maksudnya biar dia cerita. Soalnya dari tadi kan nggak ada. Iya, gua nanya apapun dia nggak pernah bisa jawab dengan baik. Luar silent ya. Dia diculik. Dia kayak nutup banget ya. Nggak mau cerita sama kita. Dia ini nggak pakai baju tadi sih. Tapi lukanya jelas banget di bagian kaki sebelah kanan. Gue pernah lihat bentuk yang diikat pakai tali itu bekas ikatan tali. Nah ini enggak, ini karena mukanya tuh lebih ke muka. Tapi cuma kaki bagian kan. Iya, tapi kayak bekas apa sih diikat pakai besi. Pokoknya sesuatu yang kayak rantai gitu. Iya, iya. Udah lama ya. Heeh. Jadi berbekas gitu, buat open wound gitu jadi. Tapi nggak mau ganggu ya. Iya, kita nggak ganggu. Kita mau bantuin Rati kok sekarang lihatnya. Nggak mau. Rati, Ngejauh gitu loh. Tapi dia maju tapi ngejauh. Maksudnya maju lagi terus ngejauh lagi gitu. ini lo tadi ngomong sama satu sosok lagi, Sar? Iya, ini Siapa? laki-laki. Sar, di dalam itu ada apa, Sar? Hah? Kamu lihat apa? Putih. Bayangan doang sih tapi. Ini kan tadi adalah anak cowok yang tadi di sini. Ah. Nah, yang perempuan di situ. Boleh tolong Yuk. gambarin lo? Gue Gambar. pengen tahu sosok perempuan. Mana ya? Wow. Dia kenapa? Kenapa? Dia kenapa? Dia cerita sama kita. Dia rasanya apa? Dia rasanya apa? Berat banget. Kenapa Pak Di? Rasanya apa? Mungkin dia mau bicara sama lu. Jangan ditahan. Nggak apa-apa, keluar aja, keluar aja. Dari mana asalnya tadi? Nah. Lo gue balikin. Gratis kamu juga. Jadi dia mundur nih karena ada ini, ada yang Oh, yang ditakutin Rati tuh ini. sekali lagi boleh coba nggak Fat? Fat? Boleh, silakan. Kita naik ya. Di Boleh. satu ini nih, di sini nih, di sini. Oke, boleh nggak? Yuk. Minta lampu, minta lampu, minta lampu. Yuk. Halo, kamu boleh? Ayo. Samperin dulu Fat, samperin Fat. Ayo, Samperin Fat, ayo. samperin Fat. Langsung aja. Samperin Fat. Ikut, rasain. Di mana? Kamu ngerasain di mana? Kasih tahu aku. Gambarin badan aku. Kamu ngerasain di mana? Gambarin badannya aku. Nggak apa-apa. Ikutin aja, ikutin. Santai. Jangan banyak dipikirin. Jangan banyak dipikirin, ikutin aja langkah kamu. Kuat, makin kuat. Iya, oke, good. Makin bagus, bagus, bagus. Aku juga ngerasain. Kasih tahu. Sampai kepala aku. Iya. Sampai kepala aku. Kepalanya kenapa? Apa sih? Pusing. Iya, kayak kram Iya. gitu loh. Terus? Di sana sih. Bisa. Ini sosok wanita yang ditakutin sama Ratih.
yang ngundang Gia untuk masuk ke sini. Jadi tadi gue sempat nemuin ada kerang di bawah. Ini kerangnya beda. Kerangnya beda. Gue inget banget karena yang kerang tadi udah pecah. Anak ini diculik dia diikatin. Dia korban pedofil. Itu alat kelaminnya sampai rusak lu. Ya Allah. Ini darah semua udah lupa. Kita doain bareng-bareng aja ya. Apa nih? Yang lempar ini, dia di belakangnya tuh ada hitam-hitam gitu. Jadi kayak gitu lah. Di belakang Di belakang si sosok cewek ini. ada hitam. Iya. Yang lempar yang hitam apa yang cewek? Itu aku juga masih bingung. Fokus lagi. Apa? Cuman ada sosok si yang digambarin tadi di belakang Rati sama hitam yang di belakang dia. Gitu, ya. Juga Tapi nggak ada sosoknya. kayak kabut. Pengen apa sih? Kayak di sekitar dia. Biar nunduk gitu sama dia gitu. Iya. Nunduk gitu biar dihormati. dia lo iya lo. Ditakut. Iya, sampai Ini dia ini siapa? Si sosok perempuan apa hitam? si sosok si perempuan ini, tapi di belakangnya juga ada kabut-kabut hitam juga. Oke. Tapi perempuan ini pengen dihormati dan ditakuti. Iya. Jadi untuk buat yang makanya dia selalu tutup mulut ancam sih. Kita udah ketemu ya sosok Rati. Udah. Telepon dulu, Tat. Kenapa, Kat? Oke. Lama banget dapetinnya. Ini tayangnya bisa 1,5 jam. Udah dapat Rati kok. Iya, Ratinya udah. Cuman gue jadi penasaran nih. Sama? si sosok hitam ini sama sosok cewek ini nih. Oh. Karena sosok cewek ini kan yang mancing gue sama Gia untuk datang ke sini. Sini. Dan lo lihat apa yang dapat. 2 kali nanti melempar. Iya. Udah gue buang Di bawah. pecah dong. Rati udah ketahuan? Udah. Sudah. Oke. Rati siapa? Kenapa dia meninggal? Kenapa dia tidak mengenakan baju? Dan kenapa kakinya sakit yang kanan? Aku juga tadi hancur banget ngeliatnya. Maksudnya kayak kok tega ada orang yang melakukan ini. Dia diculik, usianya 7-8 tahun sekitar segitu lah. Oke. Dan dia tidak mengenakan pakaian karena begitulah pada saat dia disekap dan sampai dia mengembuskan nafas terakhirnya keadaannya seperti itu. Di posisi 7-8 tahun. Iya, dan tidak mengenakan. Diculiknya, dia ini tidak jauh dari rumahnya. Sebenarnya, tapi maksudnya sampai hari ini ya anak ini dinyatakan menghilang. Dia tidak dikuburkan secara wajar, dengan layak. Aku ngeliat kayak masih ada sisa kepalanya nongol gitu. Tapi kita Sisa kepala? Iya, karena nggak dalam. Nggak dalam. Jadi nguburnya asal gitu. Kuburnya. Kenapa kakinya sakit? Karena itu diikat ya. Dan lukanya memang terbuka. Jadi perih. Ada hubungannya nggak sih sama bangunan ini sebelum berdiri atau? Ini kejadian tahun 70-an. Ini dibangun tahun berapa?
Tahun berapa ini Bang? Ini dibangun tahun 80-an karena ini katanya dulu tempat orang buang mayat. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya memang kejadian ini memang ini, tapi kalau korelasi dengan tempat ini dunia rawa dan tempat buang mayat, ada kemungkinan memang Ratih ditaruh di sini. Intinya bukan itu yang mau kita kejar, tapi story apa yang harus kita sampaikan kepada pemirsa, penderitaan apa yang dirasakan oleh Ratih, yang semoga setiap episode yang kita jalani, setiap malam yang kita jalani, setiap tempat yang kita datangi, kita selalu mendapatkan pelajaran. Dia korban pedofil. Ya, gue tadi. Jadi untuk kepada orang tua, kakak-kakak mungkin yang masih punya adik, masih kecil, dijaga. Adik kalian dijaga, anak kalian, kenalilah lingkungan kalian di sekitarnya seperti apa. Ya bukannya tidak bermaksud tidak percaya dengan orang, tapi berhati-hati kan lebih baik. Kita akan doakan. Ya kita fokus ke situ aja. Paling nggak kita bisa menolong satu di antara banyak ini. Karena memang kan kita nggak bisa menolong semuanya tadi. Ya walaupun kita memang niat ingin bisa menolong sebanyak-banyaknya, tapi malah ini hanya berarti yang bisa kita tolong. Dan bisa semua juga bisa bantu. Bisa bantu juga lingkungan sekitar untuk lebih terasa nyaman, terjaga, dan jangan lupa untuk memberikan kasih sayang kepada keluarga, anak kita, adik-adik kita, dan orang-orang terkasih. Dijaga lagi, sosial media juga penting banget ya. Itu dia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Boleh, di sini dulu. Boleh. Oke, mungkin untuk mendoakan Ratih, kita bisa menundukkan kepala sejenak. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa melegakan, karena Ratih pun tidak secara tidak langsung bercerita keluh kesahnya semasa hidupnya seperti apa sampai ajal menjemput Ratih. Usianya masih sangat muda sekali dan penderitaannya memang sangat tidak layak untuk didapatkan oleh seorang anak yang masih usia